Kemudian Alhamdulillah Nabi wa alin Nabi khususan ila rumah alim hadar kita Syekh Uthman bin Ahmad Masyarakat Al-Qalbi Rasulullah Mawfuru'ahi wa walidina wa abihi masyarakat masyarakat wa amatina wa abihi wa alaman wa abihi salabu salih bisayin Nabi wa alin Nabi Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik rahmat inayahnya juga kita masih diberikan kesempatan berupa panjang umur dan sehat badan, dan mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk lebih beramal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diistiqomahkannya, dan mudah-mudahan berkat kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita, semua hajat keluarga kita, hajat kaum muslimin dan muslimat, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, terutama dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, kerabat, jiran, tetangga kita, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan, anak zuriat kita dijadikan orang yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali sudah naik haji ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, dan ziarah ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dimatikan terkecuali melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tidak dimatikan terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya. Amin. Alamat rugi atau alamat celaka yang nomor 4 adalah warabi'atu ayyakuna mutahawinan bisolawatil khamsi. Alamat yang keempat daripada orang yang celaka, orang yang merugi adalah mutahawinan. Orang itu selalu menunda-nunda, menganggap enteng bisolawatil khamsi, dengan sholat 5 waktu. Menunda-nunda dalam hukum fikih yang keras, menunda aja tanpa ada kesibukan hukumnya haram. Apalagi meninggalkan dengan sengaja, kenah mengkenakan, menunda-nunda, sudah masuk waktunya, kadada kesibukan apapun, kenah mengkenakan, itu pun dalam fikih yang keras adalah hukumnya haram. Apalagi sawat meninggalkan dengan sengaja. Ingat di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, di dalam situ dikatakan, barang siapa yang menganggap enteng, mengkena-kenakan masalah sembahyang, hukumnya murtad. Apa itu murtad? Keluar daripada agama Islam. Bilanya waktu itu, ya kan? Waktu itu mengenteng-entengkan sembahyang, kemudian ajalnya sampai mati dalam keadaan tidak beriman. Mulai dalam kubur disiksa sampai hari kiamat, ada bakalan orang itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Dicap sebagai orang murtad, tidak ada iman lagi.
Itu mah enteng-enteng. Apalagi sengaja kada sembahyang. Dalam kitab lain dikatakan barang siapa yang tidak sholat satu waktu kemudian tidak diqadhonya, maka sama dengan orang itu masuk neraka 500 tahun. Satu hari di dalam api neraka sama 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka sama dengan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. 500 kali 1000, 500.000 tahun. Satu waktu kita kadang mengerjakan sembahyang dan tidak mengqadhonya. Maka amal ibadah yang paling afdal adalah sembahyang. Rasulullah contoh kita uswatun hasanah, yang nyata-nyata orangnya mendapatkan ganjarannya luar biasa, ya kan? Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya makhluk yang akan memberikan syafaatul uzma. Syafaat yang paling terbesar yang Allah berikan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sidin uswatun hasanah, memberi contoh lawan kita sembahyang tengah malam bangkak batis sidin. Sembahyang sunat dia sidin bangkak batis, apalagi sembahyang fardu ada kisah. Kita jangankan sembahyang sunat, sembahyang fardunya keteteran. Sembahyang fardunya ya kan, bahanu tepat waktu, bahanu di ujung waktu. Untung pulang kalau dia dewi ini hilang kalau beriknya sama sekali. Tapi mudah-mudahan berkat ada niat yang baik, berkat ada yang niat baik, mudah-mudahan sholatnya di awal waktu. Sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ayyul a'mal afdal? Amal apa jua yang paling afdal? Amal apa jua yang paling banyak pahalanya wahai Rasulullah? Qala Rasul, Nabi pun menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Di dalam hadis lain ada beberapa kelebihan orang yang mengamalkan salat di awal waktu. Nanti orang yang mengamalkan salat di awal waktu, cahaya wajahnya itu di hari kiamat seperti cahaya matahari pas jam 12 siang tepat. Bayangkan kalau kita kada ada matahari siang itu, nah kada ada matahari gelap kayak malam ini. Orang yang mengamalkan sembahyangnya tepat waktu, bahkan dia yang menghadangi adzan, bukan adzan yang menghadangi, dia yang menghadangi adzan. Belum lagi orang adzan, ya udah siap, udah mandi, udah istinja, udah wudu, pakaian rapi. Belum lagi orang adzan, dia sudah siap. Maka nanti di hari kiamat wajahnya, cahayanya seperti matahari. Adalah orangnya kayak ini? Ada. Jadi Nabi itu nyaman meminan duit. Nabi itu nyaman mengenali. Kenapa? Cahayanya luar biasa kayak cahaya matahari jam 12 siang pas. Jadi ada positifnya, ada negatif. Yang mengamalkan sholat di awal waktu tidak hanya di dunia, bahkan sampai negeri akhirat pun ada kelebihan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang hendak cepat melalui Shiratal Mustaqim, maka sholat tepat pada waktunya. Dalam sebuah riwayat, Shiratal Mustaqim itu perjalanan mendatar 500 tahun, hitungan akhirat. Jalan mendatar 500 tahun, jalan naik 500 tahun, jalan turun 500 tahun. Kali 3, 1500 tahun, kali 1000 hitungan di dunia. Bilanya gugur di Shiratal Mustaqim itu, selamat sudah. Selamat apanya? Selamat nerakanya. Tapi kalau hendak seperti kilat, kita menjalani jalan di titian Shiratal Mustaqim dari setar sampai finish nanti, perjalanan 1500 tahun hitungan akhirat, ya kan? Seperti kilat kita hendak menyeberang itu. Amalannya ujar Rasul, sembahyang fi awwali waqtiha, salat pada tepat waktunya. Mudah kalau dia mengenal. Tapi alangkah ruginya, alangkah celakanya bagi orang yang mengenteng-entengkan, bagi orang yang menunda-nunda masalah sembahyang.
As-salatu imaduddin, kata Rasul. Salat itu tiang agama. Mohon maaf, rumah kada betihang rubuh beliau. Kenapa? Fondasinya kada kuat, tiangnya kada ada. Begitu juga iman seseorang, bilanya kada sembahyang, udah satu mat gitu, roboh iman kita. Kenapa? Fondasinya kada kuat. Apa fondasinya supaya kuat? Sembahyang 5 waktu. Tapi kalau bisa jangan sembahyang 5 waktu aja, tambahi sembahyang sunat. Kenapa? Sembahyang sunat itu menambali kekurangan di sembahyang yang fardu. Qobliyah ba'diyahnya dewi. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang sembahyang sunat seharian semalaman 12 rakaat hajat, ya kan? 12 rakaat, siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat seharian semalaman, maka Allah membikinkan satu buah mahligai di dalam surga. Yang bapandir Rasul. Rasul kada pernah berdusta, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Langsung datang dari Allah Ta'ala yang menjamin Rasul, barang siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat setiap hari setiap malam, Allah membikinkan satu buah istana di dalam surga. Istana, bukan rumah lagi. Maka istana di sana terbuat min lu'lu' daripada mutiara, min yakut daripada yakut, intan permata istananya. Adalah orang baju contoh di sana, ada, ya kan? Semuanya istana terbuat dari mutiara, terbuat dari yakut berataan. Kada ada baju contoh. Hendaklah kayak itu gawi sembahyang sunat 12 rakaat seharian semalaman, tambah pulang yang fardunya. Kita hitung qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 26, qobliyah asar 28, qobliyah maghrib 10, ba'diyah maghrib 2, pas 12. Belum lagi sembahyang qobliyah isyanya, belum lagi ba'diyah isyanya, ya kan? Belum lagi sembahyang, mulai sembahyang isyarat, kemudian sembahyang duha, sembahyang sunat wudu, sembahyang apa lagi? Malamnya tuh sembahyang taubat, sembahyang hajat, kemudian sembahyang hadiah, terakhir sembahyang witir.